Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina bi Muhammadin nabiyyi wa rasulih dunal umamil madiyah wal qurunis salifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina habibina wa habibi rabbil alamin Abul Qasimi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin at-tahirin wa ashabil muntajabin amma ba'du. Malam ini kita memulai untuk ngaji keluarga. Kita mulai dengan sesuatu yang paling akrab di telinga kita. Beberapa waktu yang lalu, saya mengikuti sebuah kuliah filsafat yang membahas tentang waktu. Kata waktu adalah kata yang sangat akrab di telinga kita. Dan seolah-olah kita nggak ada masalah dengan kata itu. Dan seolah-olah juga kita sudah merasa tahu apa itu waktu. Tapi ternyata ketika dipertanyakan apa itu waktu sebetulnya, dari situ kemudian kita mulai merasa bahwa kita tidak tahu apa sebetulnya waktu itu. Ya terlalu jelimet lah. Dan itu juga belum sepenuhnya bisa dipahami tentang kata waktu itu. Tapi kira-kira lah, sebagai contoh, dalam bahasan itu ada bahasan tentang, ada yang disebut dengan waktu objektif, dan ada waktu yang disebut dengan waktu subjektif. Waktu objektif, misalnya seperti 1 jam. 1 jam itu waktu objektif, artinya 60 menit. Kita sepakati 1 jam itu 60 menit. Tetapi ketika seseorang misalnya menunggu kekasihnya datang, waktu 1 jam itu menjadi terasa lama. Nah, yang membuat waktu 1 jam itu terasa lama itu karena subjek yang menunggu seseorang itu. Ada seseorang yang menunggu kekasihnya. Nah, di situ kemudian ada waktu subjektif. Karena ternyata setelah kekasihnya itu datang, kemudian dia terlibat dalam obrolan yang sangat asyik. Waktu 1 jam ternyata sangat singkat. Nah, itu waktu yang subjektif, padahal sama-sama 1 jam. Bahasan itu sangat menarik. Nah, kemudian kita teringat dengan kata-kata yang akrab juga di telinga kita. Misalnya, kalau saya ditanya, apa agamamu? Kemudian saya akan menjawab, agama saya Islam. Karena saya sudah beragama Islam itu dari sejak awal, dari sejak dilahirkan, sampai tua sekarang ini beragama Islam, jadi seolah-olah tidak ada masalah. Seolah-olah sudah tahu apa sih Islam itu. Gitu. Tapi kalau ada orang tanya sekarang ini, apa itu agama? Dan apa itu Islam? Nah, barulah kita sadar bahwa sebetulnya saya ini belum paham tentang agama itu apa, tentang Islam itu apa. Nah, ya karena belakangan ini sering orang memanggil saya sebagai ustadz lah, karena
suka juga sekali-kali dipanggil untuk berceramah dan lain sebagainya. Tidak jarang orang-orang bertanya tentang misalnya sesuatu hal yang kemudian dia bertanya bagaimana hal ini menurut Islam. Nah, biasanya saya tidak menjawab ini menurut Islam. Tapi biasanya kalau saya bisa menjawab, saya katakan menurut saya, bukan menurut Islam. Tapi saya mengatakan menurut saya jawabannya begini. Gitu. Nah, sampai suatu saat pernah dikritik juga oleh ustadz yang lain. Kata si ustadz itu, kalau saya menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, tidak boleh menurut saya, harus menurut Quran. Itu kata dia. Jadi jawaban kita harus menurut Quran. Gitu. Ya, tetap aja. Setiap saya ditanya, biasanya saya mengatakan menurut saya. Tapi si ustadz itu biasanya dia mengatakan menurut Quran begini, menurut Quran begitu, menurut Quran begini. Saya tidak bisa menjawab dengan mengatakan menurut Quran begini, menurut Quran begitu. Yang pertama, karena memang saya tidak paham tentang Al-Quran itu. Kalaupun ada misalnya ayat yang saya kutipkan untuk menjawab sesuatu, itu jawaban Al-Quran menurut pemahaman saya. Jadi ujung-ujungnya sebetulnya jawaban saya, bukan jawaban Al-Quran. Karena Al-Quran terlebih dahulu harus saya pahami, dari pemahaman saya terhadap Al-Quran itu menjadi jawaban. Jadi harus dibedakan antara jawaban Quran dengan jawaban saya yang berdasarkan pemahaman saya terhadap Al-Quran itu. Al-Quran mutlak benarnya, tetapi pemahaman saya terhadap Al-Quran tidak mutlak benarnya. Bisa salah. Kalau saya mengatakan ini menurut Al-Quran dan ternyata salah, maka orang akan berkesimpulan bahwa Al-Quran itu salah. Oleh karena itu, saya sangat berhati-hati untuk menjawab menurut Al-Quran. Karena sejatinya saya tidak paham tentang Al-Quran itu. Sekali lagi, kalau ada sesuatu yang merefer kepada Al-Quran, itu hasil pemahaman saya terhadap Al-Quran itu. Dan karena saya bukanlah seorang alim, seorang yang punya ilmu dengan kapasitas yang memadai, maka jawaban-jawaban itu jawaban-jawaban yang sangat sementara, sangat temporer, dan bahkan tidak bisa diklaim sebagai sebuah kebenaran yang tinggi, apalagi kebenaran yang mutlak. Kembali lagi kita kepada, kalau kita misalnya mengatakan satu kata agama, apa sih agama itu? Saya misalnya pernah mendiskusikannya di sebuah WhatsApp group, karena orang sering membawa-bawa agama dan lain sebagainya dalam berbicara. Kemudian saya ajukan pertanyaan, apa itu agama? Ya, jawaban-jawaban yang lain mengatakan, kamu ini pura-pura nggak tahu. Ya, sebetulnya itu bukan pertanyaan basa-basi. Karena sesungguhnya betul-betul saya tidak bisa memahami agama itu sampai saat ini secara definitif dan komprehensif. Kata kawan saya, ya udah katanya, lihat aja tuh di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kan sudah ada. Oke lah. Kalau Anda setuju dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia itu, silahkan.
Tapi apakah definisi yang dipakai oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sudah mencakup seluruh pengertian agama? Saya masih meragukannya. Nah, kemudian ada teman-teman lagi yang menjawab. Ada yang mengatakan, katanya, oh saya pernah baca ada kata-kata Rasulullah, katanya, bahwa agama itu adalah akhlak yang baik. Saya teringat pada sebuah riwayat itu. Jadi di suatu hari katanya Rasulullah itu ditanya orang. Dia bertanyanya itu dari hadapan Rasulullah. Ya Rasulullah, mad-din. Wahai Rasulullah, apa sih agama itu? Dan apa jawaban Rasulullah? Kata Rasulullah, ad-din husnul khuluq. Agama itu, kata Rasulullah, adalah akhlak yang baik. Nampaknya si penanya itu, saya tidak tahu apakah karena dia tidak mengerti atau karena dia tidak puas dengan jawaban itu, maka kemudian katanya dia bertanya lagi dari sebelah kiri Rasulullah, dari sebelah kanan Rasulullah, hatta sampai di belakang Rasulullah, mengajukan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasulullah, matin. Ya Rasulullah, apa agama itu? Dan sekali lagi, berkali-kali pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah, dan Rasulullah menjawab dengan jawaban yang sama. Kata Rasulullah, husnul khuluq. Agama itu akhlak yang baik. Entah karena dia juga tidak paham atau tidak setuju dengan jawaban Rasulullah itu, sampai-sampai kata Rasulullah, kira-kira apakah kamu tidak paham dengan jawabanku? Kemudian kata Rasulullah, akhirnya Rasulullah mengatakan, ad-din, agama itu, la taghdab, janganlah kamu marah. Jadi mungkin itu bagian dari akhlak mulia itu, dari akhlak itu, supaya orang itu mengerti apa agama itu. Itu dari satu sisi jawaban Rasulullah seperti itu. Tapi bukankah ada juga misalnya hadis Nabi yang mengatakan, ad-dinu huwal aql, la dina liman la aqla lahu. Agama itu akal, kata Rasulullah. Dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Lain lagi jawaban Rasulullah. Definisi Rasulullah tentang din itu berbeda lagi. Nanti ada kajian khusus misalnya. Orang mengkaji khusus dengan kata-kata ad-din. Ad-din itu kan, kalau dalam bahasa Arab katanya, kalau pakai alif lam, itu disebutnya itu isim ma'rifah. Kalau tidak pakai, itu disebut isim nakiroh. Kalau disebutnya itu din aja, misalnya. Ad-din itu dari kata din yang pakai alif lam. Din itu terdiri dari 3 huruf. Dal, ya, nun. Din. Nah, kata sebagian lagi, din itu yang terdiri dari 3 huruf itu, dal, ya, nun itu, sama akar katanya itu dengan kata dain, yang artinya hutang. Jadi, kata sebagian, katanya, din dengan dain itu punya kaitan. Jadi kalau begitu, sebagian orang mengartikan din itu dengan dain. Artinya hutang. Hutang kepada siapa? Hutang kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita semua ini beragama itu karena kita punya hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, hutang yang mana? Yaitu hutang eksistensi kita di alam dunia ini. Dulu kita tidak pernah meminta kepada Allah untuk dilahirkan di alam dunia ini. Tapi Allah dengan seluruh kasih sayangnya, Dia lahirkan kita di alam dunia ini. Dan kita bisa menyaksikan sekarang bagaimana keindahan alam dunia ini. Kita mendapatkan berbagai kenikmatan, kebahagiaan yang tidak pernah putus dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itu kita berhutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beragama itu katanya membayar hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sholat, kalau kita beribadah, itu sebetulnya kita sedang membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu betapa kompleksnya kalau kita harus mendefinisikan apa itu agama, karena terlalu banyak makna-makna agama. Selain juga misalnya secara bahasa ada orang yang mengatakan bahwa din itu sama dengan Islam itu sendiri dalam satu makna, yaitu bermakna ketunduk patuhan kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu panjang lah kalau kita berbicara terus-menerus itu. Ada satu kata lagi nanti yang akan kita bicarakan selain din, yaitu kata Islam, yang sudah sangat erat di telinga kita, berhubung dengan ada pertanyaan dari kawan-kawan saya sendiri. Misalnya ada kasus, kata dia, kenapa sih dalam penelitian negara-negara yang Islami itu bukanlah negara-negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, tetapi negara-negara yang Islami itu justru dalam penelitian adalah negara-negara yang di situ non-muslimnya itu sangat-sangat minoritas. Itu misalnya dicontohkan ada New Zealand, ada Irlandia, ada Denmark, ada Inggris dan lain sebagainya dalam penelitian. Nah, nanti kita mungkin satu saat akan berbicara lagi tentang Islam, dan kemudian kita mencoba menjawab pertanyaan tadi. Mengapa ada negara yang Islami itu menurut penelitian bukan negara-negara yang berpenduduk Islam, mayoritasnya berpenduduk Muslim. Saya kira itu saja untuk sementara ini. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.